keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Man qara'a harfan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, min kitabillah, dari kitab suci Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kemudian satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf dapat 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu huruf tersendiri, kemudian lam itu huruf tersendiri, mim itu huruf tersendiri. Sehingga ketika kita membaca ayat pertama dari surat Al-Baqarah, alif lam mim, itu dapat pahala berapa? 30 pahala. Ya, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau rajin membaca Al-Qur'an. Disediakan pahala, satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Setiap kita membaca Al-Qur'an, tetap kita mendapatkan pahala. Kita baca ayat kursi ketika pagi hari sama sore hari, itu Al-Qur'an. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya termasuk zikir pagi dan petang, itu juga Al-Qur'an. Dan insyaallah kita mendapatkan kebaikan. Kita mendapatkan ganjaran dan pahala yang banyak ketika kita mengamalkan membaca surat-surat tersebut di saat zikir pagi dan petang. Sebelum tidur kita baca ayat kursi lagi. Sebelum tidur kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lagi. Itu kita dapat pahala lagi. Ya, banyak. Makanya ini merupakan kesempatan yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang tidak boleh kita remehkan. Mungkin kita sambil naik kendaraan, naik motor, bisa kita baca Al-Qur'an. Ya, kita sambil naik motor kita baca wadduha walaili idza saja, enggak masalah, enggak apa-apa. Kemudian kita sambil naik mobil, sambil nyetir, kita dengarkan Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, kita murojaah hafalan itu bisa. Ya. Dimanapun kecuali di tempat-tempat yang dilarang, itu kita bisa baca Al-Qur'an demi mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, kita tidak heran. Mungkin kita ada di antara kita yang pernah mendengar kisah bahwasanya Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Jadi satu hari hatam 2 kali. Itu banyak pahalanya. Ya, banyak pahalanya. Itu di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, itu kalau kita mau menghatamkan Al-Qur'an, paling minim itu 3 hari. Ya 3 hari itu baru hatam sekali. 3 hari baru hatam sekali. Jadi kalau 3 hari itu hatam, sehari kita baca 10 juz. Sehari kita baca apa? 10 juz. Itu kalau mau. Kalau enggak, kalau misalkan 3 hari terlalu mepet waktunya, kita sibuk sekolah, sibuk kerja, kemudian belum nanti futsal, belum nanti janjian sama teman, belum nanti macam-macam ya aktivitas. Oke lah, nggak mampu 3 hari, seminggu misalnya. Seminggu kita hatamkan Al-Qur'an. Seminggu juga cepat sekarang ya, kan waktu sekarang cepat.
Ini sudah mau Ramadan lagi. Seminggu kecepatan Ustaz. Baiklah 1 bulan. 1 bulan jadi 1 hari 1 juz. Enggak mampu lagi ya wis. Setahun sekali Ramadan saja hataman Al-Qur'an. Kalau enggak mampu ya jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa saya enggak mampu menghatamkan Al-Qur'an walaupun setahun sekali? Ya salahkan diri sendiri. Padahal kita mampu chattingan, kita mampu update status setiap hari. Masa kita enggak mampu membaca Al-Qur'an setiap hari?